Pelayanan Puskesmas di Pandeglang lagi ramai disorot netizen. Di Puskesmas Bojong, warga mengeluh tak ditangani karena BPJS dianggap nonaktif. Pasien dimarahi saat minta rujukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NPM AB 2024-161 dari kelas AB 2024B, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Institut Kemandirian Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas studi kasus komunikasi bisnis dalam pelayanan publik, khususnya pada pelayanan di Puskesmas Bojong Pandeglang yang sempat mendapatkan kritik dari masyarakat dan kini mulai melakukan perbaikan. Video ini merupakan tugas mata kuliah komunikasi bisnis yang berfokus pada penerapan komunikasi yang efektif, etis, dan profesional dalam organisasi. Berdasarkan pemberitaan di media online dan juga ulasan di Google Review, sejumlah warga mengeluhkan terkait pelayanan di Puskesmas Bojong Pandeglang yang dinilai kurang ramah, lambat, dan juga seringkali memberikan informasi yang kurang jelas kepada pasien. Beberapa komentar masyarakat menyebutkan bahwa komunikasi antara petugas dengan pasien belum berjalan secara efektif, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan persepsi negatif terhadap kualitas pelayanan di puskesmas tersebut. Kritik ini kemudian mulai ramai diperbincangkan di media sosial yang secara tidak langsung menurunkan citra institusi di mata masyarakat. Kritik tersebut tidak hanya ramai diperbincangkan di media sosial saja, tetapi juga memicu respon dari pihak yang berwenang. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang turun langsung untuk melakukan pembinaan kepada seluruh pegawai Puskesmas Bojong dengan menekankan pentingnya sikap ramah, kedisiplinan, dan juga ketepatan dalam melakukan pelayanan kepada pasien. Untuk memperjelas kasus ini, berikut saya akan memberikan beberapa bukti yang menunjukkan tentang ulasan masyarakat di Google Review maupun di media online. Pada foto pertama ini dapat kita lihat adanya pemberitaan yang menyoroti kritik masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan di Puskesmas Bojong Pandeglang. Pada berita tersebut memuat beberapa komentar warga yang menyebutkan bahwa kurangnya pelayanan yang baik di dalam Puskesmas Bojong tersebut. Selain pemberitaan tersebut, saya juga akan memberikan beberapa bukti screenshot terkait ulasan masyarakat di Google Review. Dapat kita lihat di sini ada beberapa screenshotan yang menunjukkan ulasan masyarakat di Google Review. Di dalam Google Review ini, mereka menuliskan berdasarkan pengalaman pribadi mereka selama berobat di Puskesmas Bojong Pandeglang. Jadi di sini dapat kita simpulkan tidak hanya satu orang saja yang merasa kurang puas atas pelayanan di Puskesmas Bojong Pandeglang, tetapi juga ada beberapa orang dan bahkan banyak orang yang merasakan hal yang sama. Nah, teman-teman, bukan hanya bukti-bukti itu saja. Di sini juga saya akan menunjukkan adanya pemberitaan mengenai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang yang turun langsung ke Puskesmas Bojong untuk melakukan pembinaan kepada seluruh pegawai di Puskesmas Bojong. Di sini tertulis bahwa pimpinan dan seluruh pegawai Puskesmas Bojong telah berkomitmen untuk melakukan perbaikan menyeluruh sesuai dengan harapan masyarakat. Bukan hanya itu saja, sebagai bentuk tanggung jawab dan iktikat baik Kepala Puskesmas Bojong Pandeglang kepada seluruh masyarakat yang telah dirugikan, beliau juga mengunggah satu video yang berisikan klarifikasi dan permintaan maaf yang diunggah di media sosial. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Rosyawati, Kepala UPT Puskesmas Bojong. Dalam hal ini saya akan menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat terkait dengan berita yang sedang beredar. Insya Allah saya selaku Kepala Puskesmas akan memperbaiki pelayanan kami kepada masyarakat dan akan meningkatkan pelayanan kami. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah jelaskan dalam cuplikan video tersebut, beliau menyampaikan permohonan maaf atas pengalaman pelayanan yang kurang baik yang diberikan di Puskesmas Bojong Pandeglang, serta berkomitmen untuk memperbaiki semua kesalahan yang selama ini mereka lakukan. Nah, untuk selanjutnya saya akan memberikan beberapa langkah yang seharusnya diterapkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini dengan menerapkan prinsip komunikasi bisnis. Nah, untuk yang pertama yaitu dengan meningkatkan komunikasi yang berorientasi dengan pelanggan maupun masyarakat. Nah, jadi di sini petugas harus memberikan informasi secara jelas, sopan, dan juga dapat dipahami, serta juga menunjukkan sikap empati terhadap pasien. Nah, yang kedua yaitu dengan menerapkan standar pelayanan komunikasi yang konsisten. Misalnya dengan membuat SOP komunikasi, mengadakan pelatihan etika pelayanan, dan juga evaluasi rutin terhadap petugas dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu dengan memanfaatkan media digital dengan profesional.
Jadi seharusnya semua kritik yang muncul di media sosial maupun di Google Review dapat direspon dengan baik dan secara solutif oleh petugas sehingga dapat membangun kembali kepercayaan publik kepada Puskesmas Bojong. Yang keempat atau yang terakhir yaitu dengan menerapkan prinsip transparansi dan juga tanggung jawab. Maksudnya gimana tuh? Jadi permohonan maaf yang disampaikan secara terbuka merupakan bagian dari strategi krisis untuk memperbaiki citra institusi. Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut, permasalahan yang sempat terjadi dapat dijadikan pembelajaran untuk meningkatkan pelayanan publik ke depannya. Dampak dari langkah perbaikan tersebut sudah mulai terlihat dari respon masyarakat yang ada di platform digital. Baik, sebagai penutup, dari kasus Puskesmas Bojong ini kita dapat memahami bahwa komunikasi berperan sangat penting dalam keberlangsungan sebuah organisasi, terutama dalam pelayanan publik. Kritik masyarakat yang awalnya berdampak pada penurunan citra institusi justru dapat menjadi momentum evaluasi dan perbaikan ketika ditanggapi dengan sikap terbuka, profesional, dan bertanggung jawab. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang serta komitmen dari Puskesmas Bojong Pandeglang menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif dapat membangun kembali kepercayaan masyarakat kepada instansi. Melalui tugas mata kuliah komunikasi bisnis ini, saya memahami bahwa komunikasi bukan sekedar hanya menyampaikan pesan saja, tetapi juga kita dapat belajar bagaimana cara merespon secara kritis, membangun kepercayaan, dan menjaga reputasi perusahaan atau instansi. Dari kasus tersebut, ada beberapa pesan yang dapat kita ambil untuk kita jadikan pelajaran ke depannya. Yang pertama, yaitu setiap organisasi harus memiliki standar komunikasi yang jelas dan berorientasi pada pelanggan. Yang kedua, yaitu kritik bukanlah ancaman, tetapi justru dapat menjadi peluang untuk kita berkembang ke depannya. Yang ketiga, yaitu di era digital ini bahwa respon yang cepat dan transparan dapat menentukan citra institusi. Semoga studi kasus yang saya ambil ini dapat menjadi pembelajaran bahwa komunikasi yang profesional, empatik, dan bertanggung jawab itu merupakan kunci utama dalam menciptakan pelayanan yang berkualitas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.